Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pembahasan terkait kepencinta alaman dalam cerdas berpencinta alam bersama Nevi James. Ini live yang ke berapa nih? Bukan live ya, episode ke-8 ya. Malam ini kita bahas era tahun 1970 ke 1980. Jadi kita bahas per 10 tahun ya. 50 sebelumnya, awal abad 20 sampai kemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan 50 ke 60 kita temukan sebutan PA pertama kali, kita temukan organisasi pencinta alam pertama kali. Setelah itu era 60 ke 70 kita temukan sebutan mahasiswa pencinta alam pertama kali, organisasi mahasiswa pencinta alam pertama kali. Setelah itu kita masuk di era 70 ke 80. Upaya penelusuran ini untuk mencari tahu apakah ada di era-era tersebut definisi atau pengertian dari pencinta alam. Ini kita cari tahu justru bertambah malah itu. Apa pula definisi atau pengertian mahasiswa pencinta alam? Jadi kita mau cari tahu jawaban, justru bertambah pertanyaan gitu. Ini luar biasa ini ya. Nah, kita masuk ke era 70-80, kita temukan ini kode etik pencinta alam ini. Nah, ini akan muncul masalah baru itu. Apa itu kode etik? Nah itu. Jadi setiap 10 tahun yang uniknya itu per 10 tahun ada perubahan ya. 50 60 10 tahun pertama, 60 70 10 tahun kedua, 70 ke 80 10 tahun ketiga. Ya, ada hal-hal baru itu. Ada PA pencinta alam, ada mahasiswa pencinta alam. 10 tahun ketiga ada kode etik pencinta alam Indonesia. Tidak tahu ya, besok-besok 80 ke 90 ada enggak hal baru itu. Nah, tapi semua mencari tahu ini. Justru ini bertambah ini. Kalangan yang menggunakan, yang selalu membaca kode etik pencinta alam itu paham tidak itu apa yang dimaksud kode etik itu. Tapi kita lihat dulu genealoginya ya, asal usul ceritanya ini barang ini sampai ada ini. Gimana kan ceritanya itu? Ya. Kita nyantai, kopi kita tinggal sedikit. Yang banyak dipahami orang ya, banyak dipahami oleh mereka-mereka yang suka baca ini dalam satu acara apapun. Bahasa itu pembacaan kode etik pencinta alam Indonesia, hadirin dipersilahkan berdiri gitu. Ini heboh sebenarnya itu ya. Pembacaan pencinta alam kode etik pencinta alam Indonesia, hadirin dipersilahkan berdiri gitu. Tapi kira-kira yang bikin acara suruh yang baca itu ngerti ndak ini? Itu masalahnya kan. Nah gitu. Ini menarik ini kalau ada unsur pengguna istilah pencinta alam di Sulawesi Selatan
yang mengatakan dirinya paham soal ini, itu akan diundang nanti tuh, kita bikinkan seminar itu. Punya nyali tidak itu untuk datang tuh. Itu bicara dan diuji pemahamannya itu. Apakah ini tantangan? Ya, ini tantangan. Kita menantang gitu. Paham nggak ini? Dan punya nyali nggak untuk bisa jelaskan? Jangan cuma tahu baca tapi nggak ngerti gitu. Nah, jadi memang ini harus diperhatikan gitu. Jadi jangan menjadi orang yang melakukan sesuatu tapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu. Itu banyak terjadi itu. Melakukan sesuatu tapi dia tidak ngerti, dia tidak paham, dia tidak sadari apa yang dia lakukan. Nah gitu. Nah, umumnya orang atau umumnya kalangan pengguna sebutan pencinta alam hanya memahami kode etik pencinta alam itu sebatas ditetapkan di ujung pandang ya namanya itu tahun 74 waktu itu. Dia jadi umumnya hanya tahu tempat dan waktu. Awal Januari 74 itu. Ada yang tambah lagi, ditetapkan di Pulau Kayangan. Nah gitu. Macam-macam lah itu. Tapi umumnya ini saja yang ditahu itu. Hampir semua pengguna pencinta alam tahu ini. Dalam geladian keempat, ini saja yang ditahu itu. Jangan sampai masih ada pengguna sebutan pencinta alam tidak ngerti juga apa itu artinya geladian itu. Bahasa apa ini? Jadi kadang menyebut sesuatu tapi tidak paham itu. Jadi umumnya orang ini saja dia tahu. Tapi kalau ditanya apa itu kode etik, ya hanya orang tertentu yang tahu. Segelintir saja itu apa itu kode etik. Nah, itu. Apalagi ini apa itu Indonesia, lebih parah lagi itu. Tahu ndak asal usul kata Indonesia, ceritanya gimana, bagaimana proses berdirinya ini negara, itu sudah tidak banyak yang tahu di kalangan pengguna sebutan pencinta alam itu. Jadi yang ada hanya kesibukan membaca, tapi tidak paham itu yang terjadi itu. Dan ini bisa terjadi seluruh pengguna sebutan pencinta alam di Indonesia itu. Orang kurang jujur, kurang berani untuk jujur mengatakan bahwa dia tidak paham itu. Situ letaknya, makanya tidak mau belajar gitu. Padahal belajar itu harus dimulai dengan kejujuran, mengakui bahwa saya tidak tahu, maka saya belajar. Kalau memulai belajar dengan tidak jujur, awalnya tidak jujur, tidak bisa itu. Tidak ada orang itu berdoa kepada Tuhannya dalam keadaan sombong, tidak ada itu. Dia harus jatuh terhina di hadapan Tuhannya baru dia berdoa itu. Sebatas ini yang kita tahu. Nah, gitu. Kita cerita dulu.
Ya, kemarin episode kemarin kan sudah disinggung sedikit, kita ulang biasanya kan gitu kalau di awal-awal ya. Jadi kita cerita asal usul ini sampai ada gitu. Jadi di era 1960 ke 1970 di sini muncul Wanadri itu tahun 64. Muncul juga Mapala Pratsna Paramita Fakultas Sastra UI. Ini juga tahun 1964. Nah, itu. Ini yang kemudian nanti berubah menjadi Mapala UI. Ini tahun 1971. Proses perubahannya ini melalui Jambore se-UI. Jadi waktu itu di kampus UI banyak kelompok-kelompok perfakultas. Nah, kelompok perfakultas ini berkumpul dalam satu acara namanya Jambore. Dalam Jambore itu disepakati tidak ada lagi kelompok di fakultas, semua kemudian menjadi Mapala UI. Tetapi Mapala UI ini dikaitkan dengan Mapalanya Sohogi. Makanya nama Sohogi masih tercantum di sini. 13 personil di Mapala pertama ini itu ada di sini tuh. Nah, gitu. Dalam Jambore ini terbentuk Mapala UI tahun 71. Efek dari Jambore itu muncul KAPA Fakultas Teknik UI. Nah, itu tahun 1972. Jadi tidak semua kelompok di fakultas di Universitas Indonesia itu melebur ke Mapala UI, tidak semua. Ada fakultas teknik yang berdiri sendiri sampai hari ini gitu. Ini harus dipahami baik-baik nih. Nah, poinnya di sini adalah Mapala di UI ada kegiatan internalnya yang disebut Jambore. Nah, gitu. Wanadri itu juga punya kegiatan. Mereka beri nama Gladian. Nah, awalnya untuk internal Wanadri. Nah, gitu. Internal, kemudian mereka buka. Nah, akhirnya termonumental sampai hari ini gitu. Nah, yang banyak orang tidak tahu adalah di kampus Trisakti, Universitas Trisakti, itu dari tahun 1967 itu sudah ada kelompok di Fakultas Teknik mereka. Ada kelompok. Nah, ini yang kemudian secara tegas tahun 1969 berdirilah Aranya Cala Trisakti. Nah, itu Trisakti. Mereka ini, jadi mereka forum-forum besarnya itu disebut Jambore Paralaya. Nah, ini untuk wilayah Jakarta. Tuh.
Jadi UI hanya untuk internalnya saja di Jakarta, tapi internal kampus. Wanadri awalnya untuk internalnya, kemudian membuka untuk di wilayah Jawa Barat. Setelah itu dia buka yang kedua, ketiga di Jakarta, di Malang ya. Jambore 1, 2, 3 itu. Trisakti di Jambore Paralaya ada sekretariat bersamanya, organisasi kepencinta alaman di Jakarta itu kalau ngumpul ada namanya Jambore Paralaya, nah, gitu. Nah, ini harus dipahami dulu. Praktis dari UI agak jauh kaitannya dengan kode etik gitu. Jadi kita hapus saja dulu. Nah, Wanadri mulai dari Geladian 1, Geladian 2, Geladian 3 gagal bikin kode etik itu, gagal bikin kode etik. Itu. Jadi mungkin ada upaya untuk membangun, tapi selalu tidak terjadi kesepakatan, entahlah itu bagaimana. Yang jelas gagal gitu. Sebaliknya di Jambore Paralaya tinkernya itu dari Usakti, dari Universitas Trisakti Jakarta itu. Nah, mereka berhasil membuat kode etik pencinta alam Indonesia itu dalam Jambore Paralaya. Nah, untuk Sekber Jakarta, Sekber PA Jakarta, nah itu. Nanti kemudian dalam Geladian keempat di Makassar, di ujung pandang, ujung 4 itu ujung pandang kalau salah itu. Di ujung pandang, kode etik yang sudah ditetapkan yang menjadi milik Sekber PA Jakarta, ini yang diusulkan ke Geladian 4 untuk diberlakukan secara nasional sampai hari ini, gitu ceritanya. Jadi ini barang jadi cuma ditetapkan di Geladian keempat. Jadi ujung pandang itu hanya tempatnya saja, tempat acara gitu. Jangan Anda bayangkan waktu Geladian keempat itu ada rapat diskusi ilmiah, kajian, tidak ada itu. Namanya saja Geladian. Gitu. Nah, kita lihat waktu Geladian keempat ketika kode etik ditetapkan, itu pesertanya dari mana saja itu? Jadi ini terus bagus ini ya. Geladian 4 di nama Geladiannya dulu ya. Tidak tahu juga dulu awal-awalnya namanya apa itu ya. Tapi sekarang kayaknya disebut Geladian Pencinta Alam itu. Apakah di 1, 2, 3 namanya juga Geladian Pencinta Alam? Itu belum diperiksa itu. Nah, yang keempat di ujung pandang. Paham tidak itu? Kenapa namanya ujung pandang baru kembali lagi ke Makassar itu? Ada apa di balik perubahan-perubahan itu? Kenapa enggak dari dulu saja dibilang Makassar itu? Nah, ini pesertanya
beragam ini. Ya, adalah Wanadri. Karena pencetus kata Geladian dari Wanadri. Nah, namanya Geladian Pencinta Alam. Wanadri ini apakah organisasi pencinta alam? Nah, ini kan sudah lucu pertama ini. Nah, kemudian diikuti oleh organisasi kepencinta alaman, baik di kampus maupun di luar kampus, semua ikut. Sementara kata Geladian pencetusnya Wanadri gitu. Kemudian siapa lagi yang hadir? Oh banyak, ada kelompok pramuka ikut. Ada juga TNI militer ikut juga. Polisi mungkin belum ya itu hari. Kemudian mungkin ada pihak ini kehutanan juga ikut. Jadi beragam ini, siapapun boleh ikut. Ya gitu. Jadi Geladian ini tidak khusus bilang syarat dasarnya harus organisasi pencinta alam, enggak. Beragam nih yang ikut. Nah, seperti itu, makanya disebut Geladian gitu. Nah, ini perlu diperiksa ini apa dari awal sudah namanya Geladian Pencinta Alam. Nah, gitu. Karena Wanadri sendiri untuk saya bukan organisasi pencinta alam itu. Kita punya argumentasi kuat untuk mengatakan hal itu ya. Jadi itu ceritanya deh. Nah, ini dilihat dari pesertanya gitu. Nah, dalam acara ini Kode Etik Pencinta Alam Indonesia milik Jakarta yang ditetapkan dalam jambore pralayanya mereka itu diusulkan nanti dalam Geladian keempat menjadi Kode Etik Pencinta Alam Indonesia yang digunakan sampai hari ini gitu ceritanya. Walaupun pernah ada perubahan, tidak tahu apa yang juga dirubah itu. Perubahan di Mataram Geladian keberapa itu. Nah, gitu. Jadi apa ya? Bukan sesuatu yang waktu Geladian 4 itu sesuatu yang didiskusikan panjang, tidak ada itu. Barang jadi yang ditawarkan gitu. Sehingga kita bisa tahu, oh di Paralaya ya, oke. Waktu jambore di Paralaya itu orang-orang cerdasnya siapa saja? Ah itu pemikirnya itu yang harus dikenali siapa orangnya gitu. Jangan cuma tahu dibaca, nggak ditahu ini hasil pemikiran dari mana, oleh siapa gitu. Apakah masih punya relevansi hingga hari ini? Harus dibahas semua itu. Gini ya ceritanya ini. Ini kejadian sebelum terjadinya peristiwa Malari tahun 74 juga, malapetaka 15 Januari di Jakarta itu. Nah, saya perhatikan pada Geladian keberapa di Mataram itu katanya ada diubah. Tidak ada yang substansi diubah situ. Artinya sama dengan tidak diubah gitu ceritanya ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu gambaran-gambaran sebelum kita kutak-atik dulu ini. Gitu. Nah, ini masih bagian dari konteksnya kita mencari tahu apa itu pencinta alam, bahkan bertambah lagi apa itu mahasiswa pencinta alam,
Definisinya, pengertiannya kita cari tahu, belum dapat. Bertambah lagi, ini jadi 3. Ini apa lagi ini? Ini apa ini? Definisinya apa ini? Sementara kata pecinta alam itu sendiri masih simpang siur, tidak jelas definisinya, tidak jelas pengertiannya. Ditambah lagi ada kode etik tuh. Akhirnya bertambah. Masih dipertanyakan apa itu pencinta alam, definisinya apa. Ditambah lagi, lalu pencinta alam Indonesia itu apa juga itu. Ditambah lagi, kode etik pencinta alam Indonesia. Jadi justru kita cari solusi, justru bertambah masalah yang didapat gitu. Itu kalau kita berpikir kritis, maka kita akan melihat justru bertambah masalah. Itu kalau kita berpikir. Kalau tidak berpikir, kita tidak lihat masalah. Jadi enak juga orang yang tidak berpikir sebenarnya itu. Dia tidak pernah tahu bahwa ada masalah. Jadi ini juga butuh penjelasan. Bayangkan Anda pengguna sebutan pecinta alam, suatu waktu ditanya sama orang-orang di luar kepencinta alaman, ditanya, kamu pecinta alam ya? Iya. Kamu pengguna pecinta alam? Iya. Apa itu kode etik pencinta alam Indonesia? Apa itu? Apa yang akan Anda jawab itu? Mungkin Anda bisa menjawab. Ditanya teman Anda juga yang menggunakan kata pecinta alam, ditanya, jawabannya berbeda. Loh, aneh itu. Sama-sama baca kode etik, pemahamannya berbeda. Itu yang terjadi sekarang. Itu yang harus dicarikan jawaban gitu. Nah, ini dari tahun 74 ya, kalau kita lihat ya, kita lihat kode etik ini dari tahun 74 sudah mau masuk 2024 ini ya, 2023 itu. Kita hitung aja 2024 supaya bulat tuh. Itu berapa tahun tuh? Ini ke 2000 sudah 26 tahun. 26 tahun ditambah 24. Sudah 50 tahun itu. Jadi ini relatif kurang lebih 50 tahun. Selama 50 tahun tidak terbahas ini. Tidak terpikirkan ini. Nggak tahu tidak terpikirkan atau memang tidak berpikir itu. Apakah ini benar atau tidak? Nah itu 50 tahun itu. Nah, begitu juga tahun 1953 ke 2023 sebutan pencinta alam pertama kali ada. Tidak ada definisinya, tidak ada pengertiannya. 53 ke 2047, 47 plus 23, 70 tahun. Relatif 70 tahun. Tidak ada definisi dan pengertiannya itu. Cuma Anda kan belum pernah bertemu dengan orang kritis itu. Jadi sebelum bertemu, saya mengkritik pertama gitu. Tidak ada. Begitu juga dengan 1964 ke 2023. Dibulatkan saja 2024. 36 tahun plus 24.
Sebutan mahasiswa pencinta alam. 60 tahun. Tidak ada. Kalau ada yang bilang merasa paham, ya bikin seminar supaya diuji itu. Baru ketahuan paham atau tidak gitu. Jadi ini barang puluhan tahun dipakai. Makanya semaunya orang, ya bikin saja organisasi pencinta alam, bikin saja tuh. Mau-maunya gitu. Justru akhirnya menjadi jatuh ini sebutan yang tadinya istilah ini dikeluarkan oleh intelektual orang cerdas seperti Abibowo, intelektual orang cerdas seperti Sogi, Prof. Mundarjito, Prof. Sumadio. Akhirnya jatuh. Nah, gitu. Begitu juga ini. Dengan kode etik itu. Jadi sesuatu yang puluhan tahun hanya dibaca, digunakan terus. Tetapi tidak ada yang merenung, berpikir, ini benar enggak ini? Makanya inilah untuk sementara waktu gantung karirmu itu, simpan sepatu trekkingmu itu, kemudian berpikir apa yang terjadi selama ini, apa yang dilakukan selama ini, sudah benarkah ini? Nah gitu. Ada waktunya untuk diam dan berpikir. Kayak orang buka jalur ke satu puncak gunung, jalur baru. Itu kan ada evaluasi setiap hari itu. Sudah tepat ini jalurnya atau tidak itu. Kan gitu caranya. Makanya di luar sana banyak yang mengejek gitu. Tidak salah mereka. Mahasiswa pencinta alam. Istilah itu saja dari Sogi. Kata Mapala juga dari guru arkeologi. Orang cerdas tuh. Mereka cerdas. Mereka tidak suka mabuk-mabuk gitu. Mereka tidak suka beralkohol ria gitu. Orang cerdas yang memperkenalkan ini. Lalu yang menggunakan bagaimana? Tuh mikir gitu. Kita merusak hasil karya orang itu. Nah, jadi ini ya, ini unik ini karena kelipatan 10 tahun ini, 70, 60, 50 itu. 10 tahun semua itu. Pernah saya diundang dalam satu seminar, jadi pernah ada seminar. Judul seminar itu jurnalistik petualangan alam bebas. Seminarnya itu lokasinya di kota Manado. Itu beberapa tahun silam tuh ya. Jadi kita diundang ya di panel gitu. Yang hadir di situ senior semua itu. Ada Aristides Katopo, dua P apa satu P ya, mudah-mudahan saya tidak salah itu, satu P saja. Aristides Katopo beberapa baru ya, tahun-tahun kemarin beliau sudah wafat ya.
Ini salah satu saksi sejarah ini ya. Ini seorang jurnalis senior itu hadir dalam acara seminar itu. Jadi saya ketemu dengan beliau gitu. Itu sahabatnya Sahogi ini. Catatan seorang demonstran yang dibukukan tentang Sahogi itu sumbernya banyak dari Aristides Katopo itu. Jadi Pak Aristides Katopo itu datang dengan satu tim itu. Nah, dari Jakarta banyak ahli hukum juga itu yang hadir. Nah, ini pembicara. Kemudian pembicara selanjutnya ada juga Don Hasman. Ini dari Wanadri. Don Hasman waktu itu biasa dipanggil Opa Don gitu. Karena sangat senior ya, usia kronologisnya sudah mungkin di atas 70 tahun itu. Beliau waktu itu ketua fotografi Indonesia itu juga hadir. Hadir juga waktu itu Pak Teotri. Ini dari Wanadri juga ini. Beliau ini termasuk redaksi di majalah Wanadri, itu hadir juga. Jadi ketemu mereka. Pak Teotri juga itu tingkirnya Federasi Mountaineering Indonesia itu. Waktu itu belum ada Federasi Mountaineering Indonesia, FMI di Sulsel, belum ada itu. Sudah ketemu ini. Beliau banyak bercerita soal FMI itu hari itu. Jadi saya tahu itu barangnya. Bahkan waktu mau dibikin itu FMI juga saya tahu itu. Kemudian waktu itu ya yang relatif muda ya, Yunita. Waktu itu posisinya sebagai ketua FAJI itu, Federasi Arung Jeram Indonesia. Jadi saya juga diundang gitu sebagai pembicara di acara seminar ini. Nah, tentu banyak diskusi dengan mereka, diskusi dengan Pak Aristides Katopo, dengan Don Hasman, Teotri, ya. Kalau Yunita kan sebelumnya juga sudah dikenal gitu. Termasuk diskusi dengan Don Hasman menyangkut kode etik. Nah, gitu. Jadi saya hapus lagi yang lain. Don Hasman kita diskusi. Beberapa hal saya sampaikan. Don Hasman minta ini diubah. Kode etik pencinta alam itu sudah tidak relevan itu. Harus diperbaiki itu. Harus diperbaiki. Jadi waktu itu Don Hasman ngomong ke saya. Don Hasman bilang, bisa Anda atur perubahan kode etik itu dibahas kembali di Makassar itu. Makassar tuan rumah. Nanti Don Hasman yang bicarakan itu di Jawa Barat itu untuk diubah di Makassar itu. Karena mengingat penetapannya di Makassar gitu, di ujung pandang gitu. Waktu saya ditawarkan itu, saya itu mikir kondisi di Sulawesi Selatan itu, organisasi pencinta alam itu bagaimana? Semua orang organisasi pencinta alam di Sulsel itu
semua itu merasa hebat itu, merasa cerdas, merasa sangat tahu itu. Dengan pertimbangan itu, saya tolak. Saya bilang saya tidak mau. Saya tolak itu. Bukan tidak mau karena tawaran itu tawaran kebanggaan. Tawarannya akan jadi sejarah besar bagi Makassar sebenarnya itu. Tapi melihat kondisi organisasi pencinta alam di Makassar, di Sulsel, yang kita perhatikan itu sangat cerdas gitu. Semua merasa diri sangat cerdas. Itu tidak mungkin. Makanya saya tolak ini. Itu pembicaraan saya dengan Don Hasman gitu. Jadi Don Hasman sendiri akui itu. Nah, itu barang sudah harus diperbaiki itu. Nah, sebenarnya kalau mau memperbaiki kode etik itu ada cara-cara yang terhormat gitu. Cara-cara ilmiahnya ada itu. Tapi kira-kira kalangan pengguna pencinta alam ngerti enggak itu cara-cara ilmiah yang terhormat gitu. Jangan sampai yang terjadi penetapan kode etik pakai voting. Gitu. Termasuk juga Pak Teotri banyak bicara soal Federasi Mountaineering itu. Beliau minta saya bantu itu, tapi saya tidak mau. Nah gitu. Saya punya pertimbangan tersendiri itu. Jadi waktu itu belum ada FMI Sulsel itu, malah lebih duluan FMI yang di Manado, di Sulawesi Utara itu. Nah, jadi sudah pernah dibicarakan bahwa ini barang harus diperbaiki lah gitu. Itu poinnya ya. Itu potongan kecil dari sejarah gitu. Kita lihat judul saja dulu ya. Jadi pembahasan tentang ini mungkin akan lanjut ya. Tidak akan bisa tuntas satu pertemuan ya. Tapi secara umum ya, komposisi kode etik pencinta alam itu ini judul atau kepala. Kalau manusia ya kepala, mukanya gitu. Kemudian ada 3 poin di bawahnya. Nah, 3 poin ini disebut isi atau asas. Nah, itu. Asas itu dasar untuk berbuat. Jadi kalau kepala ini kira-kira hatinya itu. Nuraninya gitu. Kemudian ada 7 poin. Poin 1 sampai 7. Nah gitu. Dengan poin ke-7 ini unik juga, selesai itu. Tapi nanti dibahas itulah. Ini bicara tentang penjabaran atau derivasinya itu. Penjabaran asas. Atau kalau ini hati ya kira-kira ini terapannya gitu. Aplikasi.
Setelah itu bagian terakhir penutup itu tentang lokasi dan waktu. Jadi begini cara melihat. Kita pilih dulu ini judul, isi, penjabaran isi, baru penutupnya gitu. Ini komposisinya. Baru kita bahas satu persatu. Nah, gitu. Anda nggak pernah dapat penjelasan kayak gini sih. Gini kalau mau menganalisis itu begitu. Ibarat orang, manusia ini dilihat itu. Bagaimana mukanya itu, wajahnya apa itu. Hatinya seperti apa itu. Kayak gitu. Baru benarkah ini? Sudah benarkah ini semua? Jadi jangan kayak pergi pesta apapun disajikan langsung dimakan, enggak gitu. Dipikir dulu ini makanan apa ini. Dia benar tapi belum tentu baik. Dia baik tapi belum tentu benar. Kan begitu. Nah, ini yang terjadi. Nanti kita akan bahas satu persatu itu. Kepalanya ini benar enggak? Hatinya ini benar tidak? Penjabarannya ini benar apa tidak gitu. Kalau lokasi dan waktu sudah otomatis itu nggak perlu dibahas lagi itu. Paling kalau mau dibahas, kenapa pemilihan lokasinya di ujung pandang waktu itu? Ada apa di balik itu? Biasa saja itu. Bisa saja harus ditahu itu ada apa itu. Apakah ada unsur politik atau unsur apa, kita tidak tahu ya. Tapi kalau ada yang berpikir begitu ya tidak masalah itu. Itu bagus juga itu. Jadi live ini fokusnya untuk generasi muda ya. Generasi muda yang berkecimpung di bidang kepencinta alaman itu. Dan di luar juga boleh, bagus tuh. Supaya semua memperhatikan hal ini tuh. Supaya muncul generasi muda yang kritis, yang berpikir gitu. Kita ingin generasi muda di Sulawesi Selatan itu cerdas gitu. Nah, setelah dibagi-bagi seperti ini, baru kita mulai kutak-katik. Oke, kita lihat dulu kepalanya. Ini benar enggak ini namanya? Nah, kayak gitu. Tidak bermaksud menyalahkan orang-orang yang di awal, enggak. Karena ilmu pengetahuan itu kan berkembang. Semakin jauh maju itu ilmu pengetahuan itu. Semakin maju ilmu pengetahuan berarti alat analisis itu makin kuat. Gitu. Di teori-teori ilmu fisika juga terjadi seperti itu. Misalnya Isaac Newton. Isaac Newton dikatakan sebagai penemu teori gravitasi, dikritik sama Albert Einstein. Albert Einstein bilang Isaac Newton tidak menemukan gravitasi, dia hanya menemukan efek dari gravitasi. Nah, diperbaiki. Kemudian ada seorang mahasiswa di Inggris meneliti, dan dia dapat ada kesalahan sedikit 0, sekian dari hitungannya Isaac Newton. Tapi tidak menyalahkan Isaac Newton, diperbaiki saja gitu. Nah, Albert Einstein kemudian diperbaiki sama Hawkins. Itu biasa itu dalam tradisi ilmu pengetahuan itu. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu berusaha mencapai pada kesempurnaannya itu. Berarti seperti ini juga. Dikritisi untuk mencapai kesempurnaannya gitu.
Makanya mahasiswa juga turun ke jalan mengkritik pemerintah itu untuk menyempurnakan itu kinerjanya pemerintah itu. Itu wajib. Ya nama operasionalnya demo. Tapi dalam ajaran Islam itu wajib itu. Mengingatkan tentang kebenaran itu. Itu wajib bagi semua umat Islam itu. Untuk menegur yang salah. Itu wajib hukumnya itu. Mengingatkan kebenaran. Itu dalilnya demo itu. Makanya kewajiban itu adalah satu kebebasan. Kebebasan itu satu kewajiban itu. Jadi kita tidak usah kita tidak usah alergi itu dengan kritik, dengan teguran, itu tidak usah. Itu bagian dari satu peradaban gitu. Untuk menjaga peradaban itu. Peradaban awal ditetapkan oleh Nabi Adam. Tugas kita memelihara peradaban yang sudah ditetapkan oleh setiap nabi dan rasul gitu. Jadi ini harus disempurnakan. Nah, kalau memang harus disempurnakan gitu. Nanti ada yang dengar begini, kemudian mulai merancang Makassar tuan rumah pembahasan kudeta, otak politiknya muncul itu. Bukannya otak ilmu pengetahuan, tapi otak politik gitu. Kayaknya bisa dapat duit ini kalau bikin acara. Kira-kira begitu otaknya. Malam ini kita kutak-katik kepalanya saja dulu ya. Nanti besok baru kita lanjut. Pertemuan berikut kita lanjut. Kutak-katik isi-isinya gitu. Kita fokus ke sini dulu. Misalnya kita bikin pembanding ya. Kita bikin pembanding. Bagaimana kalau misalnya cuma ditulis etika? Ada perbedaan enggak itu? Apakah ini sama? Kode etik dan etika. Kita bikin lagi pembanding. Moral. Kita singkat saja nih biar tidak terlalu repot. Moral pencinta alam Indonesia. Sama atau berbeda? Atau kita bikin lagi pembanding adab. Nah, silakan, saya cuma ajukan ini ya. Kalian yang mengatakan saya pencinta alam, saya pencinta alam, silakan kaji ini. Mending dikasih gini daripada di satu forum terbuka baru ditanya, nggak ngerti gitu. Apakah ini sama? Kita bikin contoh. Di dunia, di adventure, ya, adventure internasional, di adventure mountaineering, ada dikenal istilah mountain code. Tidak ada kata etik dia pakai itu. Cuma mountain code.
pembanding berikut. Di Fakultas Kedokteran, ada mata kuliah namanya etika kedokteran. Kalau sudah jadi dokter, baru kode etik. Kode etik dokter. Bukan etika dokter. Semua ini, ya memang semua ini adalah pertanggungjawaban moral. Iya. Itu tidak ada masalah, it's okay, pertanggungjawaban moral. Cuma ini dalam penggunaan terminologinya itu. Jadi bikin pembanding dulu itu. Apakah sama ini? Ada pencinta alam Indonesia, moral pencinta alam Indonesia, etika pencinta alam Indonesia, kode etik pencinta alam Indonesia. Mana yang lebih tepat dari semua ini? Atau semua ini salah? Kan bisa saja gitu. Itu kalau kita berpikir. Kita lihat yang sudah ada. Dunia internasional namanya Mountain Code. Di ilmu pengetahuan, di Fakultas Kedokteran, mata kuliahnya etika kedokteran. Dokternya kode etik. Bukan dokternya itu etika dokter, tapi kode etik. Kita berpikir gitu. Kita ambil pembanding lain. Pramuka. Pramuka punya dua itu. Ada Trisatya. Ya kalau saya salah, kalau salah ya sorry saja ya, saya cuma tingkatan apa itu yang paling rendah itu. Siaga ya, paling rendah itu. Gimana ini tulisnya Satyanya? Pas seperti ini mudah-mudahan tidak salah. Kalau salah dimaafin saja itu. Kemudian ada namanya Dasadharma itu. Kenapa Pramuka tidak menggunakan kode etik? Kode etik Pramuka, nah misalnya gitu. Ya semuanya pertanggungjawaban moral. Ini cuma persoalan penggunaan terminologi, penggunaan istilahnya gitu. Karena kalau salah istilah, salah penggunaan istilah, itu mempengaruhi sebenarnya yang lain itu. Ini bicara tentang pertanggungjawaban moral. Trisatya dan Dasadharma juga pertanggungjawaban moral. Kode etik dokter juga pertanggungjawaban moral itu. Tapi tepatnya seperti apa untuk pencinta alam gitu? Apakah sudah tepat menggunakan kode etik? Nah, silakan Anda diskusi dengan tokoh-tokoh pramuka, mengapa Anda tidak gunakan kode etik? Mungkin dia bisa jelaskan itu. Mungkin mereka akan jelaskan itu. Jadi kita belajar kebenaran dari pihak pramuka juga gitu. Ini konteksnya ilmu pengetahuan gitu.
Nah, tapi kalau kita lihat ya, silakan Anda browsing ya, di internet, tanya Om Google ya, tentang kode etik. Periksa saja bidang apa saja atau siapa saja yang menggunakan kode etik. Siapa yang gunakan kode etik? Siapa yang diperbolehkan menggunakan terminologi kode etik? Nah itu. Silakan dilihat tuh. Kalau kita mau jujur, ya, kita akan temukan yang menggunakan kata kode etik itu hanya bidang profesi. Hanya mereka yang menggunakan kata kode etik itu. Artinya apa? Yang menggunakan kata kode etik itu adalah suatu bidang ilmu pengetahuan, kurikulumnya jelas, terukur, diakui, ya. Kemudian seseorang menempuh pendidikan itu, diuji, setelah diuji, dilantik, setelah dilantik baru disumpah dengan kode etik. Itu penggunaan kode etik hanya di bidang profesi. Pertanyaannya, pencinta alam Indonesia itu profesi atau bukan itu? Punya kurikulum yang jelas tidak itu? Punya silabus yang jelas tidak itu? Diakui tidak itu oleh negara? Diakui oleh ilmu pengetahuan tidak itu? Itu pertanyaan kritis tuh. Kita harus punya jawaban. Kalau satu waktu ditanya oleh ilmu pengetahuan yang diwakili oleh bidang-bidang para intelektual, para akademisi gitu. Kita harus bisa menjawab berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan menjawab semau-maunya. Itu kalau kita mau mengangkat kehormatan pencinta alam Indonesia, begitu caranya. Kalau kita menghormati pencinta alam Indonesia itu. Jadi silakan diperiksa itu, baru didiskusikan gitu. Nah, mungkin saja hasil diskusi, oh iya ternyata harus diubah ini. Mulai ngerti kan? Tetapkan Makassar tuan rumah untuk mengubah ini. Maka kalian belajar menoreh sejarah di Sulawesi Selatan. Itu disebut prestasi gitu. Terutama ini kewajibannya mahasiswa pencinta alam tuh. Kata mahasiswa itu kan Anda intelektual itu. Anda dianggap cerdas gitu. Harusnya Anda yang lebih kritis gitu. Itulah yang membedakan mahasiswa dengan yang bukan atau belum mahasiswa gitu. Tapi ketika mau ingin membahas ini juga belum selesai. Apa itu pencinta alam gitu? Jadi kita ada masalah. Ada masalah di dunia kepencinta alaman. Adanya masalah itu bagus. Membuat kita berpikir. Membuat kita terdidik. Masalah itu membuat kita terdidik. Masalah itu penyebab munculnya ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada masalah harus bangga, harus senang gitu. Masalah itu teguran agar kita belajar. Itu makna masalah. Jangan dihindari itu masalah. Tidak ada gunanya.
harus dijawab, harus diselesaikan gitu. Nah, tentu jawaban yang harus kita berikan jawaban yang dibenarkan secara universal, dibenarkan oleh ilmu pengetahuan gitu. Bukan semau-maunya kita, tidak bisa gitu. Jadi ini harus dibicarakan gitu. Kalau sudah mendengar ini ya silakan Anda bikin pertemuan, bikin seminar, undang para ahli, undang alim ulama, dengar mereka bicara, kita belajar. Nah, itu yang benar caranya. Jadi judulnya ini dulu ya. Silakan dikritisi, direnungi ulang itu. Tadi pembandingnya sudah dibikin itu. Nanti pertemuan berikut ke bawahnya diisinya gitu. Nah, bayangkan sejak tahun 74 sampai hari ini itu. Katanya ada perubahan di Mataram. Kita perhatikan isinya. Tidak ada, tidak substansi perubahannya itu. Justru di dalamnya banyak keanehan kita temukan kalau dibahas itu. Saya akan tunjukkan keanehannya itu. Jadi yang generasi muda, Anda jangan langsung ikut-ikutan. Anda kan berpikir, benar jika ini kode etik pencinta alam, benar ini isinya kayak ini. Jangan langsung ikut-ikutan membaca gitu. Itu gunanya kita disuruh berpikir, itu gunanya kita dikasih akal gitu. Nah, dengan cara itu generasi muda bisa tumbuh berkembang dengan baik gitu. Oke, jadi malam ini bagian ini dulu ya. Silakan Anda kaji ya. Saya tidak ulas ini, saya tidak akan ulas. Saya inginkan kalian yang bicarakan, bila perlu naik ke forum yang ilmiah untuk mengkaji itu. Saya cuma membuka bahwa kita punya problem gitu. Ada hal dalam kepencintalaman itu yang harus ditinjau kembali gitu. Terutama untuk Sulawesi Selatan. Oke. Silakan yang di Jawa yang temukan ini istilah, tapi Sulawesi Selatan menyempurnakannya, memperbaikinya. Harus begitu caranya berprestasi gitu. Supaya kepencintalaman di Sulsel itu menjadi cukup terhormat lah kira-kira gitu. Punya tempat yang layak. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sengaja ruang cerdas berpencinta alam ya ini dibuka supaya kita berpikir gitu, apakah yang selama ini terjadi itu benar atau tidak gitu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mampu menumbuhkan, mengaktifkan akal pikiran kita untuk kita berpikir dengan tajam gitu dan dalam. Dan kita menjadi manusia yang bermanfaat dimanapun kita berada, kita memberikan manfaat ya. Dan selalu saya pesankan ya, Gunung Bulu Bawah Karaeng itu dalam proses eksploitasi itu. Besok-besok generasi tidak akan lihat itu tempat lagi gitu. Kenapa bisa begitu? Karena Anda diam, tidak melakukan apa-apa. Nah itu. Orang-orang cuma sibuk minum air yang keluar dari badan Gunung Bawah Karaeng. Orang-orang cuma sibuk pakai airnya untuk mandi, untuk minum, berwudu. Tapi ketika itu gunung terancam tereksploitasi, tidak ada yang berbuat apa-apa. Diam semua. Maka yang terjadi semakin kencang proses pengrusakannya gitu. Mengapa kalian tutup mata terhadap hal itu?
terutama organisasi kepencinta alaman gitu. Tapi sama juga, mau berbuat tapi tidak punya pengetahuan. Kenapa tidak punya pengetahuan? Karena tidak belajar. Nah, itu masalah itu buat kita semua. Jadi semua ini dilakukan untuk satu harapan yang menjadi tujuan agar generasi di Sulawesi Selatan tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan mengangkat wajah Sulawesi Selatan, bukannya tingkat nasional, internasional, dunia, sebagaimana leluhur kita dulu di sini seperti itu. Demikian, mohon maaf kalau ada diksi atau apapun yang agak mengganggu ya. Itu cuma retorik saja itu supaya kita tergugah untuk berpikir lebih dalam, lebih jauh gitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.